Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Juniati, BP 18212. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang bermanfaat bagi orang lain, yang mana judulnya yaitu tentang tujuan hidup. Selamat menyaksikan. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Wahai teman-teman, marilah kita anjurkan takut kepada Allah dan sambunglah ikatan silaturahim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqullaha wasilu arhamakum, yang artinya takutlah kalian semua kepada Allah dan sambunglah ikatan silaturahim. Wahai teman-teman, adapun kisah dari Abdullah bin Ummi Maktum yang istiqomah beribadah dan iblis penjaganya. Sejak lahir, Abdullah sudah tidak bisa melihat. Meskipun tidak bisa melihat, ia selalu bersemangat menjalani dan mengisi hari-harinya mempelajari tentang Islam. Suatu hari, Abdullah menghampiri Rasulullah dan hendak meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak sholat ke masjid, karena tidak ada yang menuntunnya menuju masjid. Mendengar alasan itu, Rasul bertanya, apakah engkau mendengar azan? Abdullah pun menjawab, tentu baginda. Rasul pun menjawab, kalau begitu tidak ada keringanan untukmu, kata Rasul. Yang mana Rasul bersabda, Iza sami'ta nada fa'ijib da'i Allah, yang artinya, jika kamu mendengar panggilan azan, maka jawablah panggilan Allah itu. Sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap azan yang berkumandang, Abdullah yang buta berjalan meraba-raba menjemput panggilannya, tak terkecuali dalam subuh yang gelap. Sehingga suatu hari Abdullah tersandung sebuah batu hingga tersungkur, darah pun mengalir di wajahnya. Namun Abdullah kembali bangkit sampai mengusap darah yang membasahi wajahnya. Ia pun terus melanjutkan perjalanan ke masjid. Sejak saat itu ada seorang laki-laki yang dengan ramah selalu menjemput dan menuntun Abdullah pulang pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba. Hingga suatu hari Abdullah bertanya nama dan asalnya. Lelaki itu menjawab, tidak perlu tahu siapa aku, sesungguhnya aku iblis. Sontak Abdullah kaget, karena biasanya iblis itu menghalangi manusia beribadah kepada Allah, dan ini malah sebaliknya. Iblis pun menjawab, ingatlah engkau saat berjalan untuk sholat ke masjid, kau tersandung dan tersungkur sehingga wajahmu terluka. Di saat itu aku mendengar malaikat berkata bahwa Allah mengampuni dosamu, dan aku khawatir jika dosamu yang lain akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku terpaksa mengantarmu ke masjid. Dari kisah yang sudah disampaikan tadi, maka dapat kita ambil maknanya, yaitu istiqomah menjadi hal yang terpenting bagi seorang muslim, karena amalan yang dilakukan secara berkelanjutan akan menjadi ladang pahala dan menjadi perintah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita, apabila kita hendak keluar rumah, pasti kita memiliki tujuan kemana kita akan melangkah. Orang yang melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang ia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka akan tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan hidup yang sebenarnya. Maka aktivitasnya akan terarah sampai tujuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya, menghambakan diri kepada Allah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama melangkahkan kaki kita menuju tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah, dan kita menyelusuri jejak Rasul yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.